Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241-1005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi uji dua rata-rata atau uji Mann-Whitney-U. Konsep dasar uji dua rata-rata. Uji dua rata-rata merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang berbeda. Uji ini berguna dalam mengidentifikasi apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik ataukah hanya hasil kebetulan. Selanjutnya, pengenalan uji Mann-Whitney-U. Uji Mann-Whitney-U adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dalam hal distribusi nilai-nilai mereka. Uji ini sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas yang dibutuhkan oleh uji parametrik seperti t-test. Uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan langkah penting dalam analisis statistik karena banyak uji parametrik memerlukan asumsi bahwa data terdistribusi secara normal. Dua uji normalitas yang umum digunakan untuk Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini menguji apakah suatu sampel berasal dari distribusi normal tertentu. Statistik uji D dihitung tidak berdasarkan selisih antara fungsi distribusi kumulatif empiris dari sampel dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis normal. Hipotesis 0. Sampel berasal dari distribusi normal. Hipotesis alternatif. Sampel tidak berasal dari distribusi normal. Interpretasi jika nilai P signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, biasanya 0,0%, maka HO diterima dan data dianggap berasal dari distribusi normal. Shapiro-Wilk test. Yang pertama, uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas suatu sampel. Statistik uji W dihitung berdasarkan korelasi antara data observasi dan prediksi dari distribusi normal. Yang kedua, hipotesis 0. Sampel berasal dari distribusi normal. Yang ketiga, hipotesis alternatif atau disebut H1. Sampel tidak berasal dari distribusi normal. Yang keempat, interpretasi. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, H0 ditolak dan kita menyimpulkan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal. Langkah-langkah umum uji normalitas data melibatkan: yang pertama, pengumpulan data. Dapatkan data yang akan diuji normalitasnya. Yang kedua, menjalankan uji normalitas. Gunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, atau Python untuk menjalankan uji normalitas. Pilih uji yang sesuai dengan ukuran sampel dan preferensi analisis. Interpretasi hasil. Perhatikan nilai P. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita memiliki bukti yang cukup untuk menerima hipotesis bahwa data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita mungkin harus menolak hipotesis bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney-U. Uji Mann-Whitney-U adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dalam hal distribusi nilai-nilai mereka. Metode ini juga dikenal sebagai uji U Mann-Whitney, uji Wilcoxon Mann-Whitney, atau uji U D Wilcoxon. Uji ini cocok digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data berskala ordinal atau interval. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan uji Mann-Whitney.
Langkah-langkah uji men with Neyu. Yang pertama, penyusunan hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif, ada beberapa signifikan antara dua kelompok. Yang kedua, peringkat data. Gabungkan data dari kedua kelompok dan berikan peringkat pada setiap nilai, mulai dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Jika ada nilai yang sama, berikan peringkat rata-rata untuk nilai tersebut. Yang ketiga, penentukan nilai U. Hitung nilai U menggunakan rumus dan tabel distribusi U men with nilai U mencerminkan sejauh mana peringkat dalam suatu kelompok cenderung lebih besar daripada peringkat dalam kelompok lain. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.